Kitab Ihya Al-Ghazali, kitab yang berjalan di atas manhaj tasawuf, dan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Ihya ini jumlahnya banyak sekali dan berkisar di antara hadis-hadis yang palsu, sangat lemah, dhaif, hadis-hadis yang batil, dan termasuk hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, yakni yang tidak mempunyai sanad. Sebanyak 900 hadis lebih ini telah diperiksa oleh Imam As-Subki dan dapat ditemukan di kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Kubra. Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Kubra. Hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya ini yang sering dipakai oleh para penceramah di negeri kita ini, atau dimasukkan ke dalam bentuk tulisan. Dan hadis-hadis yang ada di kitab Ihya ini yang sering beredar di masyarakat, saya sebutkan di antaranya: raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, ay jihadun nafs. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Al-Ghazali telah bersabda sepulang dari perang, dalam redaksi yang lain sepulang dari perang Tabuk, yang masyhur sepulang dari perang Badar ya. Beliau katanya bersabda bahwa kita kembali dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Riwayat ini para ulama mengatakan la asla lahu, tidak ada asal usulnya. La asla lahu, tidak ditemukan sanadnya, jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis ini. Dan Imam Ghazali membawakannya di kitabnya Al-Ihya di dua tempat. Ini salah satu dari sekian ratus contoh hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya di kitab Ihya. Dan makna hadis ini pun batil. Dan kelihatannya orang yang membuat hadis palsu ini tidak mengetahui hakikat jihad yang sebenarnya dan perjuangan hawa nafsu, berjuang melawan hawa nafsu. Karena pada hakikatnya orang yang berangkat dari rumahnya ke medan jihad, dia telah menundukkan hawa nafsunya. Perang besar adalah perang jihad. Seseorang tidak mungkin akan berangkat keluar dari rumahnya menuju medan perang, meninggalkan hartanya, meninggalkan kasur yang empuk di rumahnya, meninggalkan selimutnya, meninggalkan istrinya yang cantik, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kendaraannya, meninggalkan perusahaannya, dan seterusnya berangkat ke medan jihad hanya dengan berbekal senjata. Kalau bukan dia telah menundukkan hawa nafsunya dan mengalahkan hawa nafsunya. Maka orang yang membuat riwayat ini adalah orang yang paling bodoh tentang hakikat jihad dan hakikat melawan hawa nafsu. Saya uraikan ini di kitab saya yang barangkali insyaallah akan terbit, hadis-hadis dhaif dan maudhu jilid 1, memuat ratusan hadis. Dan umumnya diambil dari kitab Ihya, sedikit demi sedikit. Misal lagi ikhtilafu ummati rahmah,
dan lain-lain. Banyak sekali. Belum lagi hadis-hadis palsu yang menjelaskan tentang salat nisfu Sya'ban. Ini pun ada di kitab Ihya. Dan yang aneh-aneh yang pernah saya temukan di kitab Ihya. Oleh karena itu, Al-Ghazali sendiri di kitabnya Al-Qanun pernah mengatakan, bida'ati fi ilmi al-hadith mizjatun ay qalilah. Bida'ati, perbendaharaanku, fi ilmi al-hadith, di dalam ilmu hadis, mizjatun, sangat sedikit. Pengakuan yang tulus bahwa barang dagangan dia, bekal dia dalam hadis sangat sedikit. Oleh karena itu, pada akhir hayatnya beliau mempelajari Sahih Bukhari. Kata ulama, andai kata dia berumur, Allah berikan umur yang lebih dari itu, tentunya dia akan tampil sebagai ahli hadis. Karena kecerdikan yang ada padanya. Oleh karena itu, kitab-kitab beliau yang memuat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dijadikan pegangan atau pengambilan hadis. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Iraqi, guru dari Ibnu Hajar, telah mengadakan koreksian, komentar-komentar terhadap hadis-hadis yang tercantum di kitab Ihya. Beliau susun kitab yang besar, kemudian kitab yang sedang, kemudian kitabnya yang kecil, yang sekarang ada di catatan kaki, kitab Ihya dalam bahasa Arab, atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia pun langsung diterjemahkan di bawahnya. Dan kita bisa lihat di situ lembar demi lembar senantiasa dikatakan oleh Al-Imam Al-Iraqi, dhaif, sangat dhaif, tidak saya dapati, tidak ada asal usulnya, dan seterusnya. Ini kitab Ihya kalau hanya ditinjau dari jurusan hadisiyah. Belum lagi permasalahan i'tiqad, manhaj dan lain-lain. Kami ada menerbitkan sebuah kitab dari Darul Qalam, yakni Ihya Ulumuddin dalam timbangan para ulama. Terjemahan. Kitab kecil dan sebentar akan keluar. Memuat belasan komentar ulama terhadap kitab Ihya dan terhadap Al-Ghazali. Oleh karena itu, kitab Ihya tidak patut dibaca oleh kaum muslimin. Istimewa mengandung hadis-hadis yang dhaif dan banyak yang tidak sah, banyak yang tidak ada asal usulnya, dan penyimpangan terhadap akidah. Barangkali itu, Pak. Paham, Pak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Barangkali nanti bisa membeli kitab yang kami terbitkan, koreksian para ulama atau komentar para ulama terhadap Al-Ghazali dan kitab Ihya. Kaum muslimin memang banyak tidak mengetahui persis tentang kitab Ihya, yang di dalamnya penuh dengan penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu, pengambilan bukan dari kitab itu. Dan di sini kita terheran-heran terhadap Ghazali, seolah-olah ilmunya itu hilang karena dia sebagai seorang fuqaha, ahli hukum dalam Islam, al-faqih dari kalangan mazhab Syafi'i. Ketika dia terjerumus ke dalam dunia tasawuf, seolah-olah tidak ada ilmu lagi bagi dia. Sehingga orang-orang terheran-heran ketika dia mengatakan, menganjurkan untuk berzikir, masuk ke tempat yang gelap, kemudian menutup kepalanya, dan nanti dia akan mendengar suara-suara.